Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 9 Mei 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengasihi Tanpa Merugikan. Firman Tuhan terambil di dalam Roma 13 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar mengasihi dengan cara benar, mengasihi dengan cara bijaksana, dan tentu mengasihi dengan cara-cara Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kata mengasihi adalah sebuah tindakan baik yang diwujudkan kepada orang lain berdasarkan terang kepada firman Allah. Tetapi sahabat seperjalanan, sesungguhnya mengasihi bukanlah perkara yang benar-benar mudah. Bahkan mengasihi itu adalah perkara yang sangat sulit. Tidak hanya masalah memberikan perhatian, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan. Tetapi yang tersulit adalah mengasihi tanpa merugikan atau mengasihi dengan bijaksana. Sahabat seperjalanan, kita berikan contoh yang sederhana. Tatkala seorang tua yang mengasihi anak-anaknya, lalu seluruh kebutuhannya itu diberikan, yang kemudian anak tidak punya ruang bagaimana bisa mandiri, anak tidak punya ruang bagaimana dia tanpa dibantu, dia bertumbuh menjadi anak yang matang, menjadi anak yang dewasa. Banyak orang tua tidak paham dan tidak sadar, atau dengan kalimat lain, mengasihi yang menenggelamkan masa depan anak. Anak menjadi pribadi yang tidak mampu mandiri. Anak menjadi pribadi yang bergantung. Anak menjadi pribadi yang mudah sekali jatuh dan mudah sekali patah arang, patah semangat, tidak sanggup menghadapi problem kehidupan yang ada. Dari contoh ini saja bahwa mengasihi ternyata tidak mudah. Alkitab mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat ke-8 dikatakan, janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sama manusia, ia telah memenuhi hukum Taurat. Ayat ke-9 adalah contoh-contohnya. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, firman lain manapun juga yang tersimpul dalam firman ini. Ada banyak contoh-contoh larangan-larangan yang kasat mata kita paham, kita tahu itu tidak boleh dilakukan. Dan tatkala kita tidak melakukannya, kita sedang mengasihi Allah dan kita juga sedang mengasihi sesama. Membunuh tentu itu adalah pelanggaran firman Allah, tentu merugikan orang lain. Berzina tentu merugikan orang lain. Ada orang-orang yang tersakiti karena berzina berarti mengambil hak yang bukan milik kita dan bukan pada waktunya, yang hanya diperbolehkan sebuah hubungan intim itu di dalam sebuah pernikahan yang lembaganya Tuhan dirikan, di mana kita harus melewati proses pemberkatan di gereja dan juga di catatan pemerintah. Sahabat seperjalanan, bagaimana mengasihi itu tidak merugikan? Maka ini gambarannya bisa sangat banyak sekali. Sahabat seperjalanan, tentu Tuhan sudah memberikan kepada saya anak kandung, dan Tuhan juga sudah memberikan banyak sekali anak asuh kepada saya untuk saya bimbing, cukupkan kebutuhannya, bimbing kehidupannya. Maka mengasihi ada kalanya memberi apa yang diminta, tapi ada kalanya saya tidak memberi apa yang diminta. Karena kebergantungan sehingga membuat dia tidak lagi bisa mampu mandiri, tidak lagi berjuang untuk maksimal di dalam dirinya. Maka itu sesungguhnya bentuk yang tidak mengasihi. Sehingga kesimpulannya, mengasihi bisa bentuknya memberi, mengasihi juga bisa bentuknya tidak memberikan. Mengasihi bentuknya bisa mendampingi, tetapi mengasihi juga bisa bentuknya membiarkan yang bersangkutan itu mandiri tanpa bantuan apapun. Mengasihi bisa artinya selalu memberikan katakanlah proteksi dan perlindungan. Tetapi mengasihi adalah juga bentuknya adalah menolong setiap orang yang kita kasihi. Itu menjadi pribadi yang mandiri dan kemudian dia menjadi orang yang mampu melindungi orang lain, bukan dilindungi, yang mampu menolong orang lain, bukan hanya menerima pertolongan, yang mampu belajar mengerti orang lain, bukan hanya dia menerima pengertian yang kita berikan kepadanya. Sehingga kesimpulannya, mengasihi itu tidak mudah, mengasihi itu rumit, mengasihi itu harus berpikir bagaimana tidak merugikan, tidak kemudian kita juga berdiam diri, tidak memberikan apa yang harus diberikan.
atau kita memberikan sesuatu melebihi apa yang seharusnya diberi. Maka dua tindakan itu adalah tindakan bentuk tidak mengasihi. Sewaktu ada orang membutuhkan, kita tidak memberi, itu tidak mengasihi. Tetapi sewaktu orang cukup diberi, dan pada saatnya orang itu harus mandiri, orang itu harus berjuang, supaya dia tidak hanya menjadi penerima, tetapi dia juga menjadi seorang yang mampu memberi kepada orang lain. Maka pada saat proses dari menerima dan mampu memberi kepada orang lain, itu namanya jeda pendidikan. Apa yang dimaksud dengan jeda pendidikan? Di masa-masa jeda itulah dia harus mampu mandiri. Kalau kita melihat seperti anak burung terus diberikan makan oleh orang tuanya, burung itu kemudian induknya terus mencari makanan, tapi sampai titik tertentu tatkala sayapnya sudah berkembang dan saatnya terbang, induk itu menghentikan memberi makan kepada anaknya di sarang. Mengapa demikian? Supaya anak itu kelaparan, dan tatkala proses kelaparan burung itu, dia kemudian berjuang untuk keluar dari sarangnya, mengepakkan sayapnya, dan memang sayapnya sudah siap untuk terbang. Artinya di titik tertentu seseorang kita kasihi dengan kita beri, tapi di titik yang lain seseorang itu kita kasih dengan cara menghentikan pemberian. Karena mengasihi tidak hanya orang itu menerima kasih, tapi orang itu dididik bagaimana dia bisa mengasihi orang lain. Di sanalah yang namanya ada jeda pendidikan. Apa yang dimaksud dengan jeda pendidikan? Anak itu atau orang yang kita kasihi dibiarkan sendirian, karena itu proses bagaimana dia harus mandiri. Dia mencukupkan dirinya, melengkapi dirinya, memenuhi segala apa yang dibutuhkan oleh dirinya. Kemudian dia menjadi orang yang siap untuk bisa memberi, menolong orang lain, menguatkan orang lain. Itulah yang disebut dengan pendidikan. Itu yang disebut dengan jeda di dalam mendidik. Sehingga mengasihi itu tidak boleh merugikan. Bentuk apapun juga itu adalah harus kita lakukan. Kita tahu dengan jelas bagaimana Tuhan Yesus setelah memberi makan dan segala macam, tapi Tuhan memerintahkan orang itu bisa menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kerajaan Allah kemana-mana. Artinya di awal pertama dia menerima kerajaan Allah, maka sesudah itu orang tersebut harus dilatih untuk mewartakan kerajaan Allah. Itu yang dikatakan dalam firman Allah. Dalam sebuah hukum, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kesimpulannya, mengasihi tidak hanya terus mendapatkan, memberi, dan itu akan kemudian melumpuhkan yang bersangkutan. Tetapi pada saat orang itu membutuhkan, kita tidak bisa juga tidak memberikan, karena orang akan mati. Mati perasaannya, merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dikasihi. Tetapi di titik tertentu dalam nama yang disebut dengan jeda pendidikan, orang tersebut dilatih untuk mampu mandiri. Karena sesungguhnya mengasihi adalah tidak hanya membuat orang itu menerima berkat, perhatian, kasih sayang, kekuatan, tetapi dia disiapkan untuk menjadi pemberi, menolong orang lain, menguatkan orang lain, memberkati orang lain. Pada titik itulah, maka kasih menjadi sempurna. Kasih yang sempurna adalah tentu seperti kasih Kristus kepada kita. Setelah kita menerima, kita diwajibkan untuk bagaimana selain mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, harus juga mengasihi orang lain. Maka seluruh proses itu menjadi kasih yang sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat seperjalanan, kita terus belajar dalam hidup. Jangan sampai mengasihi kemudian dengan merugikan orang lain. Mengasihilah dengan bijaksana, mengasihilah dengan tanpa merugikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan caranya Tuhan. Tuhan bimbing dan tolong kami, supaya kami bisa mengasihi dengan tanpa merugikan, mengasihi dengan bijaksana, mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.